Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks ekonomi yang jarang dibicarakan. Di satu sisi, ekonomi tumbuh tapi di sisi lain, industri manufaktur kita justru melemah. Inilah yang disebut deindustrialisasi dini. Dan ini adalah salah satu tantangan struktural terbesar Indonesia saat ini. Faktanya cukup mengejutkan. Pada tahun 2014, sektor manufaktur menyumbang 21,3% dari total PDB Indonesia. Tapi pada triwulan ketiga 2025, angka itu sudah turun ke sekitar 17,39%. Penurunan hampir 4 poin persentase dalam satu dekade bukan angka kecil. Memang, ada kabar baik di permukaan. Sepanjang 2025, industri pengolahan tumbuh 5,3 hingga 5,4%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,11%. Pertumbuhan ini sempat mendorong kontribusi manufaktur naik kembali ke kisaran 19% di beberapa kuartal akhir 2025. Tapi jangan terlena, karena tren jangka panjangnya tetap menunjukkan penurunan. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Pertama, Indonesia sempat menikmati bom komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit selama bertahun-tahun. Ketergantungan pada komoditas ini, yang dikenal sebagai Dutch disease, membuat industri manufaktur kalah bersaing dan kurang berkembang. Kedua, biaya produksi di Indonesia masih relatif tinggi dibanding negara tetangga. Ketiga, inovasi dan produktivitas tenaga kerja kita masih stagnan. Belum cukup kuat untuk mendorong industri naik ke level berikutnya. Akibatnya terasa langsung di pasar kerja. Per Agustus 2025, sektor manufaktur hanya menyerap sekitar 13,86% dari total angkatan kerja nasional. Artinya, jutaan orang yang harusnya bisa bekerja di pabrik malah terserap di sektor informal yang produktivitasnya jauh lebih rendah. Inilah yang membuat masalah ini berbahaya dalam jangka panjang. Indonesia disebut mengalami premature deindustrialisation. Deindustrialisasi yang terjadi sebelum kita benar-benar menjadi negara kaya. Negara maju seperti Korea Selatan atau Jepang baru mengalami penyusutan manufaktur setelah pendapatan per kapita mereka sangat tinggi. Tapi Indonesia mengalami ini di saat pendapatan per kapita kita masih jauh dari level negara maju. Konsekuensinya serius dan berlapis. Risiko terjebak dalam middle income trap semakin nyata. Target pertumbuhan ekonomi di atas 6 hingga 7% akan sangat sulit dicapai tanpa mesin manufaktur yang kuat. Selain itu, nilai tukar rupiah dan defisit APBN menjadi lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Pemerintah memang sudah bergerak. Kementerian Perindustrian tengah mendorong agenda reindustrialisasi dengan target besar. Kontribusi manufaktur harus mencapai 20,56% pada tahun 2029. Investasi baru di sektor ini juga direncanakan akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja mulai 2026. Ini langkah yang tepat. Tapi apakah cukup? Jawabannya bergantung pada satu hal, reformasi struktural yang sungguh-sungguh. Tanpa perbaikan regulasi yang memudahkan bisnis, investasi di manufaktur akan terus mengalir ke negara lain. Tanpa peningkatan kualitas SDM yang serius, produktivitas kita tidak akan mampu bersaing. Dan tanpa dorongan inovasi teknologi yang nyata, industri kita akan terus tertinggal dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Deindustrialisasi dini bukan sekadar masalah statistik di laporan ekonomi. Ini adalah akar dari banyak masalah yang kita rasakan sehari-hari, lapangan kerja yang terbatas, upah yang stagnan, dan pertumbuhan yang tidak merata. Kalau kita tidak segera berbenah, masalah ini akan terus menjadi beban bagi generasi berikutnya. Indonesia punya potensi besar, pasar domestik yang raksasa, sumber daya alam yang melimpah, dan demografi yang masih muda. Tapi potensi itu hanya akan terwujud kalau kita berhasil membangun kembali fondasi industri manufaktur yang kuat. Waktunya tidak banyak, dan pilihan kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan posisi Indonesia di peta ekonomi dunia 20 tahun ke depan.